Untuk CV kelas pada kesempatan pagi hari ini, untuk CV kelas pada kesempatan kali ini, maaf pagi hari ini, karena semangat saya selalu pagi, jadi saya mengatakan kesempatan pagi hari ini. Pada CV kelas kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem hukum. Apa itu sistem hukum? Oke, sistem hukum. Ketika kita mendengar kata sistem, yang terlintas di pikiran saya pertama kali adalah sistem komputer. Apa hubungannya? Oke, ada hubungannya. Jadi kalau kita lihat sebuah sistem komputer itu akan berfungsi atau akan bekerja ketika ada komponen-komponen yang menyokong komputer itu untuk bekerja. Misalnya, kalau kita lihat dari keluarnya saja ya, kita lihat laptop. Laptop itu akan bekerja ketika ada layar, kemudian ada keyboard, ada mousepad, dan juga ada otaknya, ada prosesornya di dalamnya. Oke, apakah bisa ketika sebuah laptop itu tanpa layar? Akan tidak bisa. Kemudian apakah bisa laptop itu tanpa keyboard? Oke, kalau laptopnya touchscreen bisa mungkin. Tetapi ketika laptop itu tidak touchscreen, tidak bisa dioperasikan, akan sangat sulit menggunakan atau mengetik sebuah kata. Kemudian ketika tidak ada mousepadnya juga sama, akan sangat sulit. Jadi satu rangkaian, apalagi ketika tidak ada prosesornya. Sama seperti sistem hukum ini juga disokong beberapa komponen. Di antaranya ada pembuat aturan. Tidak bisa sebuah aturan tersebut tiba-tiba ada. Atau kalau bahasa Belandanya, istilah Belandanya itu ujuk-ujuk ada, gitu kan. Jadi aturan tersebut harus ada yang membuatnya. Ketika aturan tersebut sudah dibuat, sudah dilaksanakan, maka harus ada yang mengawasi. Untuk apa? Ketika aturan tersebut keluar dari jalurnya, maka harus ada yang menjaga agar aturan tersebut tetap di jalurnya. Kemudian ada juga yang menegakkan aturan tersebut. Di antaranya ada kepolisian, kemudian ada kehakiman, dan juga kejaksaan. Oke, kalau pengertian pada umumnya, sistem hukum ini adalah peraturan atas kaidah-kaidah tingkah laku manusia yang dibuat oleh lembaga resmi pemerintah, kemudian bersifat memaksa. Ini sebuah sistem hukum. Kalau menurut Amir Syarifuddin, dia mengatakan bahwa sistem hukum ini kalau di Indonesia harus bersifatkan Indonesia, kemudian berdasarkan Pancasila. Oke, kemudian kita juga akan berbicara tentang tata hukum nasional. Apa itu tata hukum nasional? Tata hukum nasional ini adalah sebuah hukum positif. Apa itu hukum positif? Hukum positif itu adalah hukum yang sedang berlaku saat ini di sebuah negara. Tujuannya apa? Tujuan tata hukum nasional itu ada untuk memelihara, kemudian menegakkan hukum tersebut. Kemudian yang menegakkan siapa? Ada alat-alat yang diberikan kekuasaan untuk menegakkan hukum-hukum tersebut. Yang tadi yang sudah saya sebutkan, ada kepolisian, kemudian ada kejaksaan, ada kehakiman. Itu bagian dari alat-alat negara yang diberikan wewenang atau diberikan kekuasaan untuk menegakkan sebuah hukum tersebut. Oke, berbicara soal hukum, terus kita teringat, negara Indonesia ini negara hukum bukan sih? Ada yang tahu negara Indonesia ini negara hukum atau bukan? Ya, kalau yang menjawab bahwa negara Indonesia ini negara hukum, tepat sekali. Ini tercantum pada Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tepatnya pada pasal 1 ayat 3, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Oke, sebuah negara dikatakan sebagai negara hukum itu memiliki 3 ciri paling tidak. Apa saja? Yang pertama adalah mengakui, kemudian melindungi hak asasi manusia. Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kenapa seperti itu? Karena
sebuah hak asasi manusia atau hak seseorang itu bisa ada atau akan ada ketika hukum itu ada. Ketika tidak ada hukum, maka bisa jadi hak itu akan dilanggar, hak itu akan ditindas oleh hak orang lain atau akan diganggu oleh hak orang lain. Maka harus adanya hukum untuk apa? Untuk membatasi hak orang lain. Oke, selanjutnya selain pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang kedua adanya peradilan yang bebas. Maksudnya bebas di sini apakah bebas dalam arti seenaknya sendiri atau sesukanya sendiri? Bukan. Bebas di sini adalah peradilan yang bebas dari kekuasaan atau intervensi dari manapun. Jadi sebuah peradilan itu harus bebas dari intervensi atau kekuasaan manapun. Misalnya nih, ketika peradilan tersebut bebas, peradilan tersebut mengadili anaknya seorang penguasa. Ketika mengadilinya anaknya seorang penguasa, maka ketika peradilan itu bebas, mereka tidak akan merasa terbebani oleh siapa yang diadili. Tapi satu-satunya yang membebani mereka adalah keadilan itu sendiri. Mereka harus mengadili dengan seadil-adilnya. Oke, yang kedua yaitu legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuk. Jadi sebuah hukum itu akan legal ketika ada bentuk hukumnya. Kalau kita mengenal ada dua bentuk hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Jadi legalitas dalam arti hukum. Legalitas dalam arti hukum di sini, hukum itu akan legal ketika ada bentuknya. Bentuknya seperti apa ya? Lebih tepatnya bentuk tertulisnya. Kenapa? Karena akan valid, ada bukti otentiknya, ada bentuk nyatanya suatu hukum tersebut. Kalau hukum tidak tertulis, sifatnya sebenarnya lemah. Kenapa? Karena itu tidak ada bukti otentiknya, tidak ada bentuk nyatanya. Ketika negara itu dikatakan sebagai negara hukum, maka mereka akan memiliki bentuk hukumnya. Kalau di Indonesia apa? Ada dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Dasar yang mendasari semua hukum yang ada di Indonesia. Kemudian ada undang-undang, ada TAP MPR dan lain-lain, ada aturan-aturan di bawahnya yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Itu semua ada bentuknya, ada dokumennya, ada bentuk tertulisnya, seperti itu. Jadi ada tiga tadi ciri dari negara hukum. Yang pertama adalah pengakuan dan penegakan hak asasi manusia. Kemudian yang kedua ada peradilan yang bebas dari kekuasaan, dari intervensi manapun. Kemudian yang terakhir adalah legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuk. Oke, mungkin sampai di sini saja video kita kali ini. Saya tadi sudah menjelaskan tentang sistem hukum, kemudian tata hukum nasional, dan yang terakhir adalah ciri negara hukum. Oke, apabila ada pertanyaan atau mungkin ada masukan dengan video saya kali ini, silahkan bisa kalian tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.